keturunan Rasulullah. Keturunan dari mana? Itulah diantara salah satu hikmah mengapa Rasulullah itu tidak ada anak laki-lakinya. Kalau abang menikah, kemudian ada anak laki-laki, anak laki-laki abang ini menikah juga, dia ada cucu, berarti abang ada cucu. Nama cucu abang Abdullah, nama anak abang Abdurrahman, nama abang Abdul Samad, Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Samad, tersambung kepada abang, ya kan? Tapi coba anak abang yang perempuan menikah dengan orang lain, hilang nama abang. Bisa dipahami? Tidak ada lagi nama abang di sana. Misalnya nama anak abang Fatimah menikah, ada anaknya ini dinisbatkan kepada ayahnya, bukan kepada abang, tidak ada hubungannya. Mengapa Rasulullah anak laki-lakinya itu meninggal semua? Supaya tidak ada orang yang menisbatkan diri kepada Rasulullah SAW, karena ini adalah pintu fitnah. Semoga Allah beri hidayah mereka. Semoga yang kita sampaikan bukan berangkat dari kebencian, tapi dikarenakan kita mencintai yang hak pada mereka. Sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab mereka terputus. Di zaman Nabi Muhammad sudah ada orang yang mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad gak ada. Nabi Muhammadnya masih ada. Nabi Muhammadnya masih ada. Dia udah bilang bahwa keturunan Nabi Muhammad gak ada. Dia bilang, wah Muhammad abtar, Muhammad gak bakalan punya keturunan. Faham? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada orang tersebut. Namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Lalu Allah katakan, inna syani'aka huwad. Yang bilang kamu gak punya keturunan, dia gak bakalan punya keturunan. Bilangin sama teman kamu. Itu dalil Al-Quran. Baca terus menerus tapi gak paham. Inna syani'aka. Sekarang gampang aja, saya nggak perlu panjang lebar tentang masalah Karbala. Saya paham dan saya menikmati kisah-kisah itu. Artinya apa? Saya betul-betul suka dengan sejarah dan saya tahu kisahnya. Dan siapa yang selamat, siapa yang nggak selamat. Dibilang semua yang nggak selamat ya masalah itu ya. Apa di dalam sejarahnya ada masalah. Ulama semua sepakat kok. Sekarang saya sebutkan hadis satu saja dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada Imam Mahdi. Hadisnya banyak. Di antaranya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal akan ada Imam Ukhti, ada Imam Mahdi, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, tetangga sebelah kita lihat dalam videonya itu mengatakan seperti itu, bahwasanya Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau sekarang itu habaib atau sayyid itu terputus katanya, ya terputus. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah menjawab di dalam Al-Quran, Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Itu ya, ketika ada orang-orang yang tidak percaya bahwa adanya keturunan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang-orang kafir, ya orang-orang kafir yang tidak percaya dengan keturunan baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, huwal abtar, dialah yang terputus daripada rahmat Allah, keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hadis ini menjelaskan tentang adanya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak terputusnya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu apa? Yaitu hadis kullu bani unsa fa inna asobatahum li abihim ma khala walada fatimata fa inni ana asobatuhum wa anna abuhum. Ya, semua Bani Adam atau semua anak-anak keturunan itu asobahnya kepada bapak mereka, kecuali yaitu keturunan Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Apa kata Rasulullah SAW?
li anna asobatahum wa anna abuhum, saya ini bapaknya. Kaum tetangga sebelah Wahabi Salafi itu mengatakan bahwasanya hadis ini dihukumi hadis dhaif. Mereka itu melihat di dalam kitabnya Syekh Albani fi silsilatid dhaifah wal maudu'ah. Nah, di dalam kitab ini kata mereka hadis tersebut itu dihukumi dhaif. Itu kata mereka. Baik, kita jawab bahwa ada loh ulama yang menilai hadis ini itu hadisnya hasan. Di dalam kitab Al-Jami'us Shaghir min Hadisil Basyirin Nadir, ya. Itu hadisnya hadis hasan. Bahkan di dalam kitab Mausu'ah atau fil hadis itu dikategorikan hadisnya hadis sahih. Terus bagaimana kok Albani bisa mengatakan hadis ini adalah hadis dhaif? Baik, kalau menurut mereka ini adalah hadisnya hadis dhaif, untuk melemahkan bahwa tidak adanya keturunan Rasulullah SAW, maka Sahih Bukhari itu menjawab dengan hadis yang lain, qala bainan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktubu ja'al hasanu faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibni hada sayyidun wala allaha ayusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang sedang berkhutbah, kemudian datanglah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan datang, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ibni hada, ini anakku. Ya, nah dengan hadis ini bahwasanya asobah, ya asobahnya itu melewati jalur Fatimah terus binti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak segan-segan kaum Salafi Wahabi ini yaitu mengatakan bahwasanya habaib ini adalah orang-orang yang suka khurafat, ya kan? Suka khurafat atau orang-orang yang pemimpin-pemimpin Syiah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, ya. Inilah kenapa kita itu harus berhati-hati daripada pemaparan atau views daripada ajaran-ajaran Salafi Wahabi. Salafi Wahabi itu seakan-akan tidak percaya bahwa adanya keturunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terputus. Berarti ini omong kosong doang. Ya, kita kembali ke Al-Quran, kita kembali ke hadis, harus percaya dengan hadis bahwa itu adalah hadis Rasulullah SAW dan banyak sekali yang menilainya yaitu hasan. Nah, cuma Albani yang menilai hadis tersebut itu adalah hadis dhaif, ya kan? Di dalam kitab fi silsilatid dhaifah wal maudu'ah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.